Karena penjajah menyebarkan mata-matanya ke segenap penjuru negeri. Burhanuddin, kamu orang mau bikin susah company, heh? Di mana-mana mereka menyebarkan fitnah dan kedengkian. Di mana markas Padri? Kami berdua yang merampasnya dari Belanda-Belanda kafir itu. Itu bukan alasan untuk memilikinya. Tapi untuk segala sesuatu ada saatnya. Siapkan semua soldadu dan sapu bersih semua kampung. Ayahku memberi nama Hasim, tapi guruku menyebutku Jaka Gledek. Cerita berlatar belakang pada era Perang Padri di Sumatera Barat ini dalam melawan penjajah kompeni Belanda, di mana saat itu kompeni melancarkan siasat adu domba dengan merekrut orang-orang pribumi sebagai mata-mata Belanda. Demi Tuhan sesembahan kami akan berjuang sampai mati demi nama besar negeri. Allahu Akbar. Seorang pemimpin pejuang bernama Burhanuddin sedang berkumpul dengan para pejuang lainnya di sebuah langgar. Ia menjelaskan banyaknya orang pribumi yang menjadi kaki tangan kompeni. Kita harus selalu waspada. Di antara kita yang mau diperalat menjadi kaki tangan penjajah laknat itu, menyebarkan mata-matanya ke segenap penjuru negeri. Di luar, seorang pengkhianat memberitahukan tempat Burhanuddin pada letnan kompeni. Dia selalu menghasut rakyat di sini, Tuan. Bermarkas di sana itu, Tuan. Burhanuddin, keluar dari surau. Jangan gusar. Kalau tidak saya tembak. Tentara kompeni Belanda ini lalu mengepung dan tanpa ampun lagi menembaki para pejuang dan penduduk desa. Burhanuddin yang berusaha melawan tewas diterjang peluru yang disaksikan oleh anaknya. Burhanuddin. Beberapa tahun kemudian sang anak yang selamat sudah tumbuh dewasa. Ia meminta izin pada gurunya untuk ikut berjuang. Izinkan saya pergi untuk membalas kedua orang tua dan saudara-saudara saya. Membalas dendam atas kedua orang tuamu bukanlah alasan yang terpuji. Baiklah, Guru. Di tempat lain, Sabaruddin sedang memberi pengarahan pada warga desa untuk ikut berjuang. Salah satu pengkhianat lalu melaporkan kepada pihak Belanda. Sabaruddin, mereka sering berkumpul melakukan latihan. Bagus. Apalagi yang kamu dapat tahu dari gerakan mereka? Sekarang ini lagi mempersiapkan kekuatan di beberapa kampung. Bagus. Dan ini ada sedikit buat kamu. Terima kasih, Tuan. Ayo. Sabaruddin yang dibantu oleh warga desa sedang membuat mesiu dan senjatanya untuk melawan Belanda. Ia akan mencoba kekuatan mesiu tersebut. Rabia, sudah ada yang bisa kita coba? Tapi museum ini cukup kuat daya ledaknya. Abdul, kita coba keampuhan mesiu ini di luar. Tanpa ia ketahui, tentara Belanda sudah mengepung tempat bengkel senjata itu berada. Senjata dan mesiu mereka bikin dalam bengkel-bengkel seperti itu. Nah, bakar desa yang ada bikin senjata and mesiu. Lalu komandan Belanda itu memerintahkan prajuritnya untuk menyerang mereka. Banyak para pejuang yang menjadi korban dan Sabaruddin pun tertangkap. Ia pun dibawa ke markas kompeni lalu disiksa agar mau memberitahukan markas para pejuang Padri pimpinan Diponegoro. Gimana markas Padri, ha? Ngacau, ha? Ayo bicara.
Saya tidak tahu. Di tempat lain, rombongan tentara Belanda yang melintasi perbukitan dicegat oleh dua perampok. Para tentara Belanda itu tak mampu melawannya. Saat kedua perampok ini sedang asik untuk merencanakan uang hasil rampokannya, tiba-tiba ada tentara kompeni yang menodongkan pistol. Berhenti kamu perampok! Beruntung muncul seorang pemuda yang langsung melumpuhkannya. Pemuda itu bernama Hasim alias Jaka Gledek. Siapa kau anak muda? Ayahku memberi nama Hasim, guruku menyebutku Jaka Gledek. Hasim meminta kepada para perampok untuk menyerahkan semua uang tersebut guna membantu perjuangan. Namun mereka menolaknya dan terjadilah perkelahian. Hasim yang terdesak tiba-tiba dibantu oleh seseorang dan akhirnya mengalahkan para perampok tersebut. Sabarudin dan para pejuang yang ditangkap Belanda dipaksa untuk bekerja rodi dan membuat sebuah jalan di perbukitan untuk membangun sebuah benteng pertahanan pos militer guna mempersempit pergerakan para pejuang. Ricardo, atur itu kayu semua cepat sampai di tempat. Tarik terus. Di sebuah perbukitan yang menjadi markas para pejuang, terlihat beberapa dari mereka sedang berlatih silat. Dua orang pejuang menaiki jalan berbukit dan sampai di sebuah goa. Mereka adalah informan dari para pejuang untuk memberitahukan kepada pimpinan mereka mengenai pergerakan tentara Belanda. Di bawah pimpinan seorang letnan kompeni, mereka akan mengirimkan pasukan ke daerah ini. Saya peroleh dari seorang wanita. Siapa wanita terpuji ini? Rabia, istri Sabarudin dari Kampung Pisang. Rabia yang ikut perjuangan suaminya kini berjuang dengan caranya sendiri. Dengan bermodal kecantikannya, ia bisa mengelabui para kompeni. Siapa kamu? Nama saya Rabia, Tuan. Puaskanlah diri, Tuan. Kalau itu yang Tuan kehendaki, saya tidak keberatan. Rabia pun mengetahui tentang sepak terjang Belanda dan menyampaikannya kepada para pejuang. Namun perbuatan Rabia ini akhirnya ketahuan Belanda. Ia pun menjadi target incaran kompeni. Dia ada di benteng Van Diemen. Rabiah mau tahu soal ini Sabarudin. Sekarang harus saya selesaikan. Kira aku mau menjual diriku dengan kebebasan palsu? Mati! Rabia melarikan diri, namun pasukan kompeni mengepung dan mengejarnya. Perempuan yang kita cari, ayo kejar! Cepat, ayo, cepat! Di saat yang tepat, Hasim alias Jaka Gledek muncul dan membantunya. Kami kawan, jangan takut. Kami berusaha bergabung dengan kaum yang melawan penjajah-penjajah rakus itu. Kompeni Belanda ingin mempercepat pembangunan benteng Stelsel untuk menahan serangan-serangan dari para pejuang. Apalagi mereka, para pejuang selalu menyergap dan menyerang para tentara kompeni saat melakukan patroli wilayah. Cepat, cepat!
Sementara itu di markas para pejuang, pimpinan pejuang sedang merencanakan untuk menyerang benteng kompeni. Ia pun disarankan agar merekrut Jaka Gledek sebagai bagian dari perjuangan mereka. Saya kira Jaka Gledek ini bisa kita kirimkan. Kita harus bersabar dulu, melihat sepak terjangnya. Dia dapat dipercaya, Tuanku. Jaka Gledek dan seorang temannya saat melewati pasar melihat seorang pedagang sedang diperas oleh Sultan Hitam. Sultan Hitam adalah antek-antek kompeni dan diberi kuasa untuk menagih pajak warga. Lancang sungguh kau ini, monyet parat. Jaka Gledek lalu berusaha menolongnya dan menghajar anak buah Sultan Hitam, dan akhirnya mereka pun kabur setelah dikalahkan oleh Jaka Gledek. Jaka Gledek akan membuat pahit hidup kalian. Letnan kompeni yang menerima aduan mengenai sepak terjang Jaka Gledek menugaskan Sultan Hitam untuk mencarinya. Bahwa dia bilang dia punya nama adalah Jaka Gledek. Dan kamu Hitam harus bisa cari itu orang. Baik, Tuan. Sultan Hitam yang melihat kehebatan Jaka Gledek lalu menemui seorang dukun sakti untuk membantunya. Bagaimana aku dapat mengalahkannya? Dia memang sangat ampuh, Pak. Tidak mudah, tapi bukan tidak mungkin. Guru Patui. Sultan Hitam yang sudah menerima transfer kesaktian dari dukun tersebut lalu dengan pedenya mencari Jaka Gledek. Kau tahu di mana Jaka Gledek berada? Saya tidak tahu. Di pinggiran sungai, kompeni menyiksa seorang wanita untuk memberitahukan keberadaan Rabia yang kini jadi buronan. Tanpa mereka sadari, para pejuang dan Rabia mengintai dari atas bukit. Lalu mereka menyerang para kompeni tersebut. Jaka Gledek menemui Rabia. Ia meminta kepada Rabia untuk bersabar guna membebaskan suaminya. Benteng itu pertahanannya kuat sekali. Membebaskannya, tunggulah sampai kita mendapat perintah. Pembebasan bangsa Parudin tidaklah mudah. Kompeni Belanda yang dibuat pusing oleh para pejuang, terutama Rabia dan Jaka Gledek, mengundang Sultan Hitam dan para pengkhianat lainnya untuk merencanakan penangkapan Rabia dan Jaka Gledek. Istri Sabarudin itu sekarang bekerja sama dengan Jaka Gledek. Tapi semua pengikut-pengikut saya terus memata-matainya. Besok saya akan lakukan operasi lagi. Itu orang cukup berbahaya. Tapi selamat malam. Terima kasih. Namun tanpa mereka sadari, nyatanya Jaka Gledek dan Rabia lebih dulu menyelinap ke dalam benteng untuk membebaskan para tawanan. Cepat, hati-hati. Kalian ke sana, cepat. Ayo. Jaka Gledek dibantu Rabia dan dua orang lainnya berhasil membebaskan para tawanan, termasuk Sabarudin, suami Rabia. Mereka lalu menghancurkan gerbang benteng dengan mesiu yang terdapat di dalam benteng. Lalu para pejuang yang sudah menunggu sejak malam hari menyerbu benteng kompeni tersebut. Serbuan mendadak menjelang subuh ini membuat kompeni Belanda tak menduganya dan membuat mereka kocar-kacir. Jaka Gledek yang melihat Sultan Hitam lantas menghadangnya. Ia ternyata masih ingat bahwa Sultan Hitam inilah pengkhianat membuat kedua orang tuanya tewas. Seorang anak tidaklah mudah dihapus begitu saja.
Dendam lama harus tertuntaskan. Jaka Gledek pun menerjang Sutan Hitam dengan jurus-jurus silat yang mematikan. Namun Sutan Hitam melarikan diri keluar benteng. Jaka Gledek lalu mengejarnya. Mereka pun berduel dengan hebatnya. Sutan Hitam yang memiliki ilmu hitam berubah menjadi 4 orang yang berbeda. Namun Jaka Gledek bisa menuntaskan dendamnya dengan pukulan 1000 petir yang menghancurkan tubuh Sutan Hitam. Jaka Gledek bersama para pejuang berhasil menghancurkan benteng Belanda. Ia pun pamit untuk kembali berkelana bersama sahabatnya yang masih misterius itu, karena sejak kemunculannya kita tidak tahu nama dan asal-usulnya.